Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa dan sekian demikian kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, setelah Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita di muqaddimah beliau yang pertama 4 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Juga di muqaddimah beliau yang kedua, di paragraf yang berikutnya, beliau menjelaskan kepada kita 3 hal yang wajib diketahui, diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita setelah itu definisi Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim, dan Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umat kita dan kita sebagai umatnya mengikuti beliau untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang Hanifiyah tersebut. Beliau juga telah menjelaskan kepada kita perintah Allah yang paling besar, larangan Allah yang paling besar, yaitu tauhid dan syirik, dan juga menjelaskan kepada kita definisi keduanya. Maka berikut ini, setelah selesai beliau memberikan 2 atau 3 muqaddimah ini, maka beliau mengatakan fa idza qila lak, mulai sekarang akan masuk kepada inti kitab, itu tentang 3 landasan penting di dalam agama ini yang kelak setiap kita akan ditanya tentangnya. Mal usulul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepadamu, apakah 3 landasan dari agama ini yang wajib diketahui oleh setiap orang? Faqul, maka jawablah pertanyaan tersebut. Ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ma'rifah, pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya. Yang kedua, pengetahuan dia tentang agamanya. Dan yang ketiga adalah pengetahuannya tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 landasan yang menjadi pokok pembahasan di dalam kitab ini. Kita masuk al-aslul awal. Landasan yang pertama yaitu tentang ma'rifatur Rabb. Pengetahuan kita tentang Rabb, sang pencipta kita. Fa idza qila lak, jika ada yang bertanya kepadamu, man rabbuk, siapakah Rabbmu yang telah menciptamu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Rabbku, Tuhanku adalah yang telah mencipta, mengaturku dan mengatur semua alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Karena dia yang mencipta dan mengaturku serta alam semesta ini, wa huwa ma'budi, maka dialah satu-satunya sesembahanku. Laisa li ma'budun siwah, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menjelaskan kepada kita hal ini adalah firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sang pencipta, sang pengatur alam semesta. Wa kullu man siwallah alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan seluruh selain Allah adalah alam, adalah makhluk, dan aku salah satu dari makhluk atau alam tersebut. Ini menerangkan kepada kita bahwa apabila ditanya tentang selain Allah, makhluk ataukah bukan, maka jangan pernah ragu untuk mengatakan makhluk. Misalkan ada pertanyaan, apakah arsy itu makhluk ataukah bukan?
Maka menjawab tidak tahu dalam hal ini adalah sebuah kebodohan yang tercela dan tidak dimaafkan. Bahkan jangankan mengucapkan tidak tahu, memiliki keraguan dalam hal ini menunjukkan lemahnya akidah seseorang. Bagaimana dia bisa ragu bahwa selain Allah itu makhluk? Sekarang arsy itu Allah atau bukan? Bukan. Kalau bukan Allah sudah pasti makhluk. Memang mengucapkan tidak tahu ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak tahu adalah bagian dari ilmu, dan itu bukti ketawadhuan seseorang. Tetapi ada hal-hal yang ia merupakan pokok agama, di mana jika seseorang menjawab tidak tahu tentangnya, ini menunjukkan kejahilan yang tidak dimaafkan. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengetahui bahwa selain Allah itu makhluk? Bahkan bagaimana mungkin seseorang ragu untuk mengatakan selain Allah itu sudah pasti makhluk? Nah, apalagi setelah mengatakan tidak tahu kemudian mengatakan para ulama tidak membahasnya. Nah, ini di usul tsalatsa para ulama sudah membahasnya. Bahwa selain Allah sudah pasti alam, sudah pasti makhluk. Dan juga semua ulama yang membahas tentang arsy, akidah, bab akidah, semua mereka menyinggung bahwa arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Nah, dan Allah di atasnya, zat yang maha tinggi, yang maha akbar, yang maha kaya, yang tidak butuh kepada tempat, tidak diliputi oleh tempat. Nah, dan maha suci dari segala sesuatu yang sama dengan makhluk. Ini menerangkan kepada kita bahwa perkara akidah itu sangat penting. Bahkan terkadang seorang talibul ilm, seorang penceramah, seorang dai yang telah dinisbatkan kepada ilmu agama, terkadang karena pelajaran akidah yang kurang kokoh, karena ilmu akidah yang kurang mapan, terkadang bisa jatuh ke dalam hal yang seperti ini. Nah, kecuali ditanya tentang hal-hal yang sifatnya fikih, ya, atau masail akidah, masail bukan usulnya. Kemudian karena ketidaktahuan dijawab wallahu alam la adri, ini bentuk ketawadhuan dan kehati-hatian. Tapi kalau masalah pokok akidah, landasan utama, bahkan itu merupakan sudah akidah yang darurah, yang diketahui dengan darurat bahwa selain Allah sudah pasti makhluk, maka jangan pernah mengatakan saya tidak tahu. Karena ketidaktahuan dalam hal ini adalah kesesatan. Bagaimana kita tidak tahu bahwa selain Allah itu bukan makhluk? Bagaimana kita seorang muslim ragu bahwa selain Allah itu makhluk? Nah, kalau ditanya arsy Allah atau bukan, udah pasti jawabannya bukan, kan? Nah, sekarang kalau bukan Allah, udah pasti makhluk lah. Kalau bukan makhluk, siapa lagi? Ya kan? Ya enggak? Yang ada cuma dua, al-khaliq dan makhluk. Ini menerangkan kepada kita pentingnya pembahasan akidah. Nah, maka para ulama kita dahulu, ketika kita di Yaman, sebelum mengambil pelajaran yang lainnya, sembari belajar nahwu, tetap suruh akidah dulu. Ketika kurikulum akidah udah selesai, silsilah akidah udah tamat, baru pindah ke mustalah hadis, baru usulul fiqh, baru qawaidul fiqh. Nah, makanya terkadang ada sebagian orang dengan til-til yang sudah lengkap, yang sudah banyak, tapi ketika berbicara masalah akidah agak sedikit ambigu, bahkan terkadang jauh sekali larinya. Kenapa? Karena kejurusannya dengan titel yang dia miliki bukan di jurusan akidah. Nah, apalagi kalau S1, S2 dan 3-nya diambil di Indonesia, tanpa kuliah bisa diambil, bahkan tanpa ke kampus pun bisa dapat doktor. Ya. Tapi kalau di Madinah, seorang doktor di Madinah, Mekah atau Riyadh, justru kalau S1-nya 3 atau 4 tahun, S2-nya bisa lebih lama dari itu. Dan pelajarannya lebih padat. S3-nya sama dengan S2, bahkan bisa lebih lama lagi.
Makanya kalau S1, S2, S3 jurusan Jamiah Islamiyah Ibnu Saud, ya, kemudian Mekah, Ummul Qura, itu benar-benar berkualitas yang disamakan dengan yang lain. Kalau S2, S3 tempat yang lain cuma 2 tahun S2 bisa selesai. Tapi untuk selesai S3 di Madinah minimal harus duduk 10 sampai 15 tahun di Madinah. Belajar S2-nya bisa lebih lama, lebih padat jam belajarnya daripada S1. Masuk ke S3, kalau di Indonesia bisa cuma Sabtu Ahad perginya, atau seminggu hanya beberapa kali. Nah, ini jam belajarnya bertambah lagi. Nah, nggak sama dengan pada tempat yang lain. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa akidah, pelajaran akidah, mengkaji kitab-kitab akidah sangatlah penting. Sehingga seperti yang Anda sebutkan tadi, terkadang seseorang mengatakan tidak tahu dalam sebuah pembahasan ilmu, itu sikap yang terpuji dan bentuk ketawadhuannya. Tapi kalau dia menjawab tidak tahu dalam perkara-perkara akidah yang cukup mendasar, yang cukup fundamental, yang merupakan landasan akidah, bahkan sudah diketahui secara fitrah, ini sebuah kesesatan, ini kesalahan yang nyata. Misalkan ditanya arsy itu makhluk ataukah bukan, di sini nggak boleh seseorang mengatakan tidak tahu. Karena arsy bukan Allah. Kalau bukan Allah sudah pasti makhluk. Dan semua ulama yang membahas tentang arsy menyatakan bahwa arsy adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy, dan tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy. Dan Allah di atas arsy sebagai zat yang maha besar, maka tidak diliputi oleh makhluk. Dan sebagai zat yang maha kaya, maka tidak butuh kepada tempat. Nah, dan sebagai zat yang maha suci dari keserupaan dengan makhluknya. Contohnya ini, bagaimana dikatakan tidak ada pembahasan tentang arsy makhluk atau kafir? Ini di usul tsalatsa udah ada. Wa kullu ma siwallah alam. Yang nanti bacakan alim, kalau alim ulama artinya alam. Salah harakat berubah jauh artinya alim, ulama, alam semesta, makhluk. Nah, yang selain Allah itu udah pasti makhluk alam, dan aku salah satu dari makhluk alam tersebut. Kemudian kata beliau, fa idza qila lak, jika ada yang bertanya kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, mengenalnya, faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Ini terkait tauhid rububiyah tentunya. Aku mengenal Allah Jalla wa Ala dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Tentunya ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama ayat kauniyah, dan yang kedua ayat syar'iyah, yaitu wahyu yang ia turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat-ayat kauniyah seperti adanya langit, adanya bumi, adanya angin, adanya banjir dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa alam semesta ini ada yang menciptanya, ada yang mengaturnya. Tidak mungkin bisa berjalan begitu saja, hanya sekedar sebagai dinamika kehidupan, enggak mungkin. Maka disebutkan bahwa ada yang mengatakan itu Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan seorang yang berpaham Jahm atau ateis di dalam sebuah kapal, yang dia mengatakan bahwa dunia ini adalah dahri, adalah sen belaka. Tidak ada sang pencipta, tidak ada Tuhan, ya berlalu begitu saja. Habis musim dingin akan datang musim ini, habis musim ini akan datang ini. Memang itu adalah kehidupan. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, saya sangat takjub dengan kapal ini. Kapal yang begini besar, indah, berjalan dengan begitu tenang, tetapi tidak ada nahkodanya. Ditertawai oleh ateis ini, kamu ini orang bodoh, mana mungkin kapal berjalan begini bagusnya tanpa ada nahkodanya. Maka dijawab balik oleh Imam Abu Hanifah, maka bagaimana mungkin dunia yang lebih besar dari kapal ini, ya, berjalan dengan begitu rapi, indah dan sebagainya, tanpa ada yang mengatur dan menciptanya. Sehingga dia pun terdiam. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan Imam Abu Hanifah enggak belajar filsafat. Itulah kekuatan ilmu agama. Sebagian ahli filsafat merasa dirinya udah hebat banget, udah ahli debat, udah ahli berargumen. Kenapa? Karena dia tidak berhadapan dengan ulama sunnah. Nah, kata Imam Syafi'i, man hafidhas sunnah qawiyat hujjatuh.
Barang siapa yang menghafal hadis Nabi, maka akan kuat argumentasinya. Nah, para ulama itu Masya Allah ya, sebagian mereka berhadapan dengan ahli filsafat, ya, atau kalau bahasa sekarang mungkin nggak taman SD, tetapi ketika berargumentasi bisa mematahkan argumentasi orang-orang yang berpendidikan tinggi namun tidak memiliki ilmu. Bahkan terkadang bahasanya lebih tajam daripada orang-orang yang bahkan mungkin udah belajar filsafat sampai S3-nya dan sebagai public speaking yang sangat terkenal. Contohnya Syekhul Islam, bantahan beliau terhadap ahli filsafat dalam buku-buku beliau begitu tajam, begitu kuat. Demikian juga contohnya seperti Imam Abu Hanifah tadi, kan jadi terdiam dia. Contohnya juga ada seorang salat antara adzan dan iqamah salat subuh lebih dari 2 rakaat. Kemudian ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab adalah tabi'in yang paling berilmu di masa itu. Menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, dimarahi. Kok salat lebih dari 2 rakaat antara adzan dan iqamah salat subuh? Maka orang ini menjawab, wahai Sa'id bin Musayyab, Allah wa'adzabani bis salah. Wahai Sa'id bin Musayyab, mungkinkah Allah akan menyiksaku karena salat? Orang salat ente perkarakan. Itu orang yang berzina, minum khamar itu kenapa enggak ente perkarakan? Mungkinkah Allah akan menyiksaku karena salat ini? Ini kan berfilsafat. Apa jawaban Sa'id bin Musayyab yang membuatnya terbungkam dan terdiam seketika? Sa'id bin Musayyab mengatakan, Allah tidak akan menyiksamu karena salat yang kamu lakukan, tetapi Allah akan menyiksamu, memperkarakanmu karena engkau telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Ahli filsafat menganggap diri mereka memiliki argumen yang kuat dan bahasa-bahasa yang tajam dalam agama ini karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tapi ketika mereka, hati-hati jatuh kameranya. Nah, tapi apabila mereka berhadapan dengan ulama sunnah, dengan du'atus sunnah yang memiliki kekuatan argumen dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka mereka akan terbungkam. Sebagai contoh, sebagian ahli filsafat ada yang mengatakan bahwa akal itu lebih tinggi daripada Allah, karena tanpa akal manusia ini Allah itu tidak disembah. Orang yang enggak belajar kamu, intan mutiara ini. Untaian kata yang harus ditulis dengan tinta dari emas. Tapi kalau orang yang udah belajar akidah, ini kebodohan dan ini kekufuran. Karena tidak Allah al-Ali sabbih isma rabbikal a'la. Kalau mengatakan akal lebih tinggi dari Allah hanya dengan alasan itu, akal itu makhluk, bukan makhluk. Berarti makhluk lebih tinggi dari Allah. Kedua, orang yang berakidah akan mengatakan Allah tetap lebih tinggi walaupun manusia beralasan tanpa akal Allah tidak akan disembah. Maka akan kita katakan kalau Allah tidak menciptakan akal, apakah Anda akan punya akal? Ya kan? Demikian juga disebutkan dari keanehan sebagian orang yang ditokohkan dengan filsafat. Disebutkan oleh para ulama di masa itu ada seseorang yang diikuti oleh banyak orang di belakangnya. Kemudian mereka melewati seorang nenek tua. Maka nenek tua tersebut yang melihat ada seseorang yang diikuti oleh banyak orang, bertanya kepada salah di antara mereka, ini siapa emang? Kok diikuti oleh banyak orang begini? Mereka, ini orang yang alim luar biasa. Dia memiliki ribuan dan banyak dalil untuk menyatakan bahwa Allah itu ada. Maka tercenganglah nenek ini. Aku nenek tua, bukan alim, bukan ulama, bukan ahli ini dan ahli itu. Memang semenjak lahir aku yakin, saya yakin sudah fitrah manusia bahwa Allah itu ada. Gak mesti cari dalil. Ya, itu sudah dalil fitrah bahwa Allah itu ada. Nah, ini menerangkan kepada kita kekuatan ilmu agama. Dan yang semirip dengan ini, Syekh Al-Albani suatu ketika disebutkan oleh para ulama, ditantang berdebat oleh seorang dukun yang mengaku tahu perkara gaib dan bisa menebak yang gaib. Maka Syekh Al-Albani berkata kepadanya, baik,
saya mau debat dengan kamu, tetapi dengan satu syarat. Dia pun bertanya, apa syaratnya? Selesailah debat kita, kata Syalbani. Katanya tahu perkara gaib, kok malah nanya apa syaratnya? Syalbani mengatakan, saya mau berdebat dengan kamu, tetapi dengan satu syaratnya. Sang dukun yang mengaku tahu perkara gaib seketika itu bertanya, terjebak dia. Apa syaratnya, Syekh? Lah, kata Syekh, kamu tanya tahu perkara gaib, kok malah nanya? Selesai debat kita. Kata Syekh, lihat ketajaman para ulama kita. Pada mereka, sebagian mereka mungkin nggak tamat SD, jangankan belajar filsafat, karena kekuatan ilmu agama. Nah, karena kekuatan ilmu agama. Maka kata Imam Syafi'i tadi, man hafidhas sunnah qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal as-sunnah, maka akan kuat argumentasinya, hujjahnya. Kekuatan hujjah Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah tidak akan pernah terkalahkan. Tidak akan pernah terkalahkan. Nah, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsani tafsira, kata Allah. Seandainya mereka mendatangkan argumentasi berbagai syubhat kepadamu, maka kami akan mendatangkan kebenaran dan sesuatu yang lebih indah, yang lebih kuat, yang lebih sempurna. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menuntun kalian kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih sempurna. Maka terkadang ada seseorang yang mungkin titelnya tidak ada, tapi ketika berdebat dan berargumentasi dengan seorang ulama yang dianggap sudah senior karismatik, tetapi tidak memiliki kekuatan hujah dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia bisa terbungkam di hadapan seorang pemuda bahkan. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini beliau juga mengatakan beliau mengatakan faqul bi ayati wa makhluqati. Kalau ada yang bertanya kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maka katakan kepadanya dengan ayat-ayatnya dan makhlukatnya. Ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan termasuk dari ayat-ayat Allah, yakni yang kauniyah, ya, adanya malam, siang, matahari dan bulan. Siapa yang bisa menciptakan demikian, ya? Bahkan Namrud yang pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim, ketika dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa ana wahyi wa umid. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah Rabbku bisa menghidupkan dan mematikan, maka raja tersebut dengan sombong yang mengatakan wa ana wahyi wa umid. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan orang. Dia pun memanggil seseorang, kesini kamu. Kamu saya matikan, bunuh, matilah orang tersebut. Panggil satu orang, kamu saya biarkan hidup. Nih Ibrahim, aku juga sama dengan Tuhan, bisa menghidupkan dan mematikan, katanya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Rabbku bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Coba kalau mampu kamu datangkan sekali matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Terdiamlah orang yang kafir tersebut. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, wa min makhluqatih, dan termasuk dari makhluk Allah yang menunjukkan Allah itu ada dan mengatur alam semesta ini adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan apa saja yang ada di dalam 7 lapis langit dan apa saja yang ada di dalam 7 lapis bumi, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Sebagiannya kita ketahui dan sebagiannya tidak kita ketahui. Dan Allah tidak membebankan kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak Ia perintahkan di antara langit dan bumi atau di antara 7 lapis bumi. Kenapa ini anak ingatkan? Karena ada sebagian dai penceramah agama sampai-sampai dia mengkaji dan menyampaikan kepada jamaahnya, lapisan bumi yang pertama isinya ini. Kalau dia orang yang ini masuknya ilmu apa nih? Biologi atau kimia atau apa? Sains. Biologi kan? Geologi. Kalau dia orang yang ahli geologi dan berbicara sesuai dengan fakta, riset, dan kaitannya adalah
dunia terkait perminyakan dan sebagainya, ini pantas. Tapi kalau seorang ustadz berpeci, berjubah, nggak pernah kuliah, ya, nggak pernah belajar geologi, kemudian membahas itu, kemudian dikaitkan dengan agama, ini namanya cocoklogi. Ini namanya berbicara tanpa ilmu, dan ini khawatirnya termasuk menebak-nebak perkara gaib. Dan ini dosa besar. Dan dikait-kaitkan dengan ayat Al-Quran. Ya, ini menunjuk. Akhirnya dia jadi jatuh ke dalam cocoklogi, padahal Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Nah, bahkan sebagian orang mengkait-kaitkan nomor ayat, ya, dari beberapa surat dengan rumus-rumus kimia, rumus-rumus geologi dan sebagainya. Ini sudah menyimpang dari jalannya para salaf. Makanya kata para ulama, paling mudah untuk mengetahui kita di jalan yang benar ataukah tidak, lihat ulama-ulama sunnah yang tidak diragukan akidah mereka, ya, pemahaman mereka terhadap agama, yang sudah meninggal dunia, yang sudah jauh meninggal atau belum jauh mereka meninggal dari kita, dan ulama yang masih hidup di zaman kita. Sesuaikan mereka dengan kita. Kalau nggak sesuai, maka salahkan diri kita, jangan kita salahkan mereka. Sekarang kalau kita sesuaikan diri kita dengan ulama-ulama yang baru meninggal terdekat, Syekh Bimba, Syekh Bani, Syekh Utsaimin, Syekh Mubil bin Hadi, atau ulama yang lainnya, dan ulama-ulama yang masih hidup di zaman sekarang, Syekh Shalal Fauzan, yang tidak diragukan akidah, pemahaman mereka, kelurusan agama mereka. Kita lihat metode mereka dalam berdalil, dalam menyampaikan, ya, apakah ada cocoklogi dan sebagainya. Kalau nggak ada, berarti kita yang salah, bukan mereka. Nah, ini sangat bahaya jemaah, sehingga seakan-akan Al-Quran turun untuk itu, padahal Al-Quran tidak turun untuk itu. Ketika mendapatkan ayat dalam surat Al-Hadid yang bermakna besi, kemudian dikeluarkan rumus-rumus besi dari ayat tersebut. Orang yang nggak paham ilmu sains, masya Allah ilmu, yang paham malah jadi tertawa, apalagi salah, ya kan? Nggak salah aja udah salah, karena Al-Quran bukan untuk itu. Al-Quran bukan untuk cocoklogi. Nah, apalagi salah. Makanya di dalam ilmu hadis disebutkan man ata bil gharaib kudzib. Barang siapa yang suka mendatangkan riwayat-riwayat yang aneh dalam periwayatan hadis, dia akan ujung-ujungnya dia akan dusta dan didustakan oleh orang. Karena di zaman dahulu ada rawi-rawi yang punya sifat suka mendatangkan riwayat-riwayat aneh untuk mengesankan bahwa orang lain tidak ada yang mengetahuinya. Justru menyebabkan dia didustakan oleh para perawi yang lain. Misalkan dia membawa riwayat dari Imam Malik yang tidak dimiliki oleh murid-murid yang lain, maka para ulama langsung mengeluarkan kaidah, kalau murid-murid senior Imam Malik yang duduk kepada Imam Malik sampai wafatnya tidak pernah mendatangkan riwayat itu, sementara dia masih dipelajari dan dikaji benarkah muridnya Imam Malik, dan seandainya dia tidaklah lebih senior daripada yang lainnya bisa mendatangkan riwayat ini sudah bukti dia seorang dusta, seorang yang pendusta. Nah, karena agama ini sebenarnya ikhwah nggak ada yang baru. Agama ini tidak ada yang baru, semuanya barang lama, semuanya bahan lama. Kalau orang yang mendatangkan hal yang baru, justru dia akan sesat. Al-Quranul Karim dengan jumlahnya 30 juz, makna, penafsirannya, pemahamannya, pengamalannya, ini baku, paten. Dari semenjak Nabi wafat sampai hari kiamat, tidak ada yang baru. Kata Imam Syafi'i, hadis-hadis yang keluar dari mulut Nabi semenjak beliau wafat hingga hari kiamat, itu tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Dan landasan untuk memahami Al-Quran dan hadis adalah pemahaman mereka sebaik-baik generasi umat ini, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini baku sampai hari kiamat. Maka yang datang setelah mereka, kewajibannya hanya meneruskan, melanjutkan setelah ia mengikutinya. Kalau dia mendatangkan hal yang baru, pasti dia akan keluar dari jalur yang benar. Nah, pasti dia akan keluar dari jalur yang benar, akhirnya jadi cocoklogi dan sebagainya. Sekarang mana ulama jadi zaman dahulu sampai hari ini, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab, sampai di zaman kita ini, Syekh Albani, Syekh Bimba, Syekh Utsaimin, ya, bahkan yang sebelum itu, ia melakukan cocoklogi terhadap hadis-hadis Dajjal dengan kejadian ini dan kejadian itu, melakukan cocoklogi terhadap hadis-hadis Ya'juj wa Ma'juj dengan kejadian ini dan kejadian itu, enggak ada. Nah,
Dan lihat bagaimana ketika para ulama menjelaskan tentang Dajjal, jelas. Mereka bacakan hadisnya, mereka jelaskan maknanya, ya. Bahkan ketika mereka ikut membahas apakah Ya'juj wa Ma'juj itu, apakah Mongolia itu calon dan sebagainya, mereka jelaskan. Mereka tutup pintu itu. Cukup kita imani apa yang Nabi sampaikan, masalah tempat di mana pastinya, ya, harinya Nabi tidak menyinggung itu. Sehingga tidak menyebabkan kekacauan dan rasa takut di antara manusia. Kenapa ana ingin ingatkan ini secara khusus? Ana pernah diminta khusus oleh seorang teman untuk menenangkan anaknya yang dilanda kesedihan, kegalauan dan rasa takut karena mendengar ceramah tentang cocoklogi. Sebelum Covid kalau nggak salah, ana diminta. Dari hasil ceramah cocoklogi tersebut dikatakan bahwa tahun 2020 atau 2024 diperkirakan Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj keluar. Gimana tuh? Bahkan seorang akhwat punya ibu menjual asetnya di Jabodetabek atau di mana waktu itu. Dia jual asetnya, kemudian ingin pindah di sebuah lingkungan seorang ustadz yang berada di salah satu provinsi Sumatera, Pulau Sumatera lah, nggak usah rinci lagi, nggak usah terlalu rinci. Yang dianggap sebagai ustadz yang ahli fitnah akhir zaman karena ingin selamat dari Dajjal. Di ujungnya jualan kaplingan. Kenapa nggak berpikir tinggal di Madinah dan Mekah yang udah pasti nggak akan dimasuki oleh Dajjal? Ngapain ke Sumatera? Sekarang aja di Indonesia udah banyak Dajjalnya. Dajjal kecil artinya. Dajjal itu artinya kan banyak dusta, pintar berdusta. Ya. Dari Dajjal. Seberapa banyak sekarang manusia yang banyak berdusta dan lihai berdusta. Nah, ini buah dari dakwah cocoklogi. Buah dari dakwah cocoklogi. Seorang ibu-ibu tua mestinya dengan uang harta tersebut dia wakafkan untuk ke masjid, atau dia bangunkan masjid, ya kan? Atau dia bangun yayasan du'afa anak yatim, atau dia gunakan untuk berangkat haji, ya, atau umroh, atau uang tersebut dia gunakan tinggal di Madinah bertahun-tahun lamanya, ya. Ini untuk disedekahkan sebuah tempat yang dibangun lingkungan oleh seorang ustaz dikatakan ahli fitnah akhir zaman, dan dia juga ingin beli beberapa kaplingan di situ, ingin buat rumah di situ karena ingin selamat dari Dajjal. Syuf, buah dari cocoklogi. Nabi kalau berbicara tentang fitnah Dajjal jelas, ya kan? Membahas kejadiannya, kemudian diingatkan apa bimbingannya. Para ulama juga demikian. Ketika berbicara tentang Dajjal, tentang Ya'juj wa Ma'juj, maka sampaikan hadisnya, mereka jelaskan maknanya, kemudian mereka berikan kesimpulan bahwa ini agar kita, ini sebab-sebab atau amalan-amalan yang harus kita lakukan agar selamat dari Ya'juj wa Ma'juj. Dan para ulama juga menerangkan bahwa mati dibunuh Ya'juj wa Ma'juj tidaklah bahaya bagi kita. Mati dibunuh Dajjal juga tidak bahaya selama kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi yang berbahaya itu adalah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, meskipun mati di dalam istana kita. Walaupun Ya'juj wa Ma'juj belum keluar, walaupun Dajjal belum keluar, tetapi apabila kita mati dan kita tidak membawa iman dan amal soleh, itulah yang berbahaya. Jadi orang enggak gelisah. Ini mati pengawal Raja Salman udah mulai gelisah, ini tanda sudah mulai dekat Dajjal ini. Cocoklogi lagi. Terjadi kegoncangan, corona dikaitkan lagi dengan kejadian Dajjal kan, ya, dan seterusnya. Maka kata para ulama, man ata bil gharaib kudzib. Orang yang suka mendatangkan hal-hal yang aneh untuk mengesankan bahwa tidak ada yang memiliki maklumat yang seperti itu, hanya dia yang ahli. Enggak mungkin dalam agama ini, karena agama ini perkara barang lama, enggak ada yang baru. Kalau ada yang bisa mendatangkan hal yang baru yang belum diketahui oleh ulama sebelumnya, udah pasti dia dusta dan sesat. Fikih bab apa? Bab akidah, enggak ada yang baru. Dalam bab akidah kewajiban kita kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, dan mengikuti akidah yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kalau ada yang bisa mendatangkan akidah yang lebih dari itu, dia akan sesat. Bab fikih, bab apa? Bab wudu, bab solat, puasa, haji, zakat, qadha dan sebagainya, mawaris, juga udah baku hukumnya. Tidak ada yang baru lagi.
Sumbernya Al-Quran, As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka dengan metode dahulu atau dengan metode zaman sekarang penjelasannya. Kalau ada yang bisa mendatangkan hal yang baru, dia pasti akan keluar dari jalur. Demikian juga ketika dia berbicara tentang Dajjal, berbicara tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan berbicara tentang fitnah akhir zaman, keluar dari jalur Al-Quran, jalur As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan menggunakan cara-cara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan ulama Islam yang datang setelah mereka hingga hari ini ketika menjelaskan hadis-hadis itu, udah pasti dia akan keluar dari jalur yang benar. Dia akan keluar dari kebenaran dan akan jatuh ke dalam sesatan. Akhirnya itu tadi cocok logi hasilnya. Ya, kejadian runtuh cocok logi lagi, kejadian cocok logi. Udah berapa kali lewat waktu keluarnya Dajjal. Ya. Pernah heboh kan Indonesia diprediksi tahun 2020 keluar Dajjal atau Ya'juj wa Ma'juj. Tapi saya nggak yakin, saya nggak pastikan, tapi kemungkinan, ada kemungkinan katanya. Ulah jelas-jelas ada riwayat yang menyebutkan 2 tahun sebelum keluarnya Dajjal, ini dunia secara keseluruhan paceklik, kering kerontang, tidak ada yang hijau sama sekali. Nah, dan tanda-tanda yang lainnya ini menerangkan kepada kita bahwa ketika kita berbicara tentang agama, lihat bagaimana ulama kita dahulu berbicara tentang ini. Maka ada ucapan sebagian ulama yang mengatakan, di antaranya Imam Malik, dan ucapan beliau ini selalu dinukilkan oleh para ulama ketika berbicara tentang asma wa sifat. Imam Malik mengatakan, qif min haitsu waqafu. Berhentilah kamu di mana para salaf dahulu berhenti. Ketika mereka berbicara tentang sifat Allah istawa, jangan membicarakannya lebih dari apa yang mereka bicarakan. Kamu akan keluar dari jalurnya nanti. Nah, mereka tidak pernah mengatakan istawa bermana istawalah. Jangan Anda katakan. Kalau Anda berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah melebihi pembicaraan mereka, kita akan keluar dari jalurnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ini istata'ta alla tahuka ra'sak illa wa ma'aka salaf faf'al. Ini min babil mubalaghah. Ya, untuk menunjukkan betapa harusnya kita memiliki salaf, pendahulu dalam beragama. Seandainya kamu mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada salaf dalam hal itu, maka lakukan. Begitulah untuk kehati-hatian dalam beragama ini. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, ya, jadi tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kita tidak perlu mempelajarinya. Dan tidak boleh mencocok logikannya dengan nomor-nomor ayat, ya, nomor-nomor halaman, dengan nomor-nomor baris dari Al-Quranul Karim. Nah, ini sudah berbicara tentang perkara gaib tanpa ilmu atau sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah. Dan Allah berfirman, wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah kepada umatmu bahwa aku bukanlah orang yang suka memberat-beratkan diriku dengan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menerangkan bahwa malam, siang, matahari dan bulan adalah dari ayat-ayat Allah, dan bahwasanya 7 lapis langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya adalah makhluk ciptaan Allah, adalah ayat ke-37 dari surat Fussilat. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan termasuk dari tanda-tanda ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan, tetapi beribadah dan sujudlah kepada yang telah menciptakan ayat-ayat tersebut, makhluk-makhluk tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Kemudian ayat berikutnya dari surat Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan bumi di dalam 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dengan suatu hikmah yang Dia inginkan tentunya. Karena seandainya Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi dalam waktu 1 detik, maka Allah mampu melakukannya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Dan kita nggak perlu bertanya kenapa 6 hari yang Allah pilih. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atas apa yang dia perbuat, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kita perbuat. Tsumma stawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Allah bertinggi mengatas di atas 'arsy. Kalau ada yang bertanya kenapa enggak sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka kita katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya atas apa, atas perbuatannya, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah atas perbuatan kita. Nah, kewajiban kita adalah membenarkan setiap berita yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Nah, dan mengimaninya. Yughshal laila an-nahar yatlubuhu hasitha. Allah menciptakan siang dan malam yang datang dengan begitu cepat dan silih berganti. Siapa yang bisa menciptakan siang dan malam yang silih berganti yang seperti ini, jemaah? Nah, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari dan bulan serta bintang yang datang begitu silih berganti yang begitu cepat, semuanya itu tunduk dengan perintah Allah. Makanya suatu ketika Nabi SAW melihat matahari terbenam, beliau bertanya kepada para sahabatnya, hal tadruna aina zahabat? Tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan zahabat litasjuda li rabbiha tahta 'arsy. Ini matahari pergi untuk sujud kepada Rabb-nya di bawah 'arsy. Artinya apa? Pergerakan alam semesta ini bukan sekedar sen alam semesta belaka, bukan sekedar dinamika kehidupan. Setelah malam ya siang, setelah siang ya malam. Enggak. Itu semuanya berjalan dengan perintah Allah, dengan aturan dari Allah. Seandainya Allah berkehendak malam jadi panjang, maka akan panjang. Seandainya Allah berkehendak malam lebih pendek, maka akan lebih pendek. Bukan sekedar dinamika kehidupan lah. Bukan sekedar dinamika alam semesta. Semuanya itu kata Allah musakhkharatin bi amrih. Tunduk kepada perintah Allah Jalla wa Ala. Nah, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hanya untuk Allah lah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Ini menunjukkan bahwa perintah Allah bukan makhluk. Dan maka Al-Quran bukan makhluk. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak perintah Allah. Di sini Allah bedakan antara makhluknya dan perintahnya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Allah, Rabb yang telah mengatur alam semesta ini. Ini dalil yang menerangkan kepada kita sebagian ayat-ayat dan makhluk-makhluk yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala adalah sang penciptanya dan yang mengaturnya. Kemudian beliau mengatakan apabila kita telah mengetahui bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, maka kata beliau war-Rabb huwal ma'bud. Rabb dialah yang paling berhak diibadahi. Kenapa Rabb yang paling berhak diibadahi? Karena dia yang telah mencipta dan mengatur alam semesta ini. Masa yang disembah selainnya? Kok justru yang disembah adalah yang diatur dan diciptakan olehnya? Ini kan nggak logis. Nah, secara logika, apalagi secara agama. Beliau menyebutkan dalil dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Yaitu firman Allah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata Abdullah bin Abbas, makna la'allakum tattaqun ay la'allakum tuwahhidun. Agar kalian mentauhidkan Allah yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai bangunan yang begitu kokoh. Subhanallah, siapa yang bisa menciptakan dinding tanpa tiang seperti langit, jemaah? Siapa yang bisa? Tidak ada yang mampu. Nah,
Wa anzala minas sama'i ma'a, dan dialah yang menurunkan dari langit air. Dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Perhatikan Allah menggunakan fa. Maka apabila kalian telah mengetahui dan mengakui bahwa Allah lah yang mencipta dan mengatur alam semesta ini, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sementara kalian tahu Allah lah yang mencipta dan mengatur alam semesta ini. Udah tahu yang meninggal itu, yang ada di dalam kuburan itu adalah Allah yang menciptanya, Allah yang mengatur urusannya. Kok malah ke dia kita meminta untuk mengatur urusan kita? Kok malah ke dia kita berdoa? Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat ini dengan mengatakan, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Sang pencipta yang telah mencipta makhluk-makhluk ini, maka dialah yang berhak diibadahi. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa tauhid rububiyah itu mengharuskan kita memiliki tauhid al-uluhiyah. Kalau tidak, maka tiada gunanya seseorang meyakini Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini kalau dia tidak mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Oleh karenanya seringkali ketika Allah menyebutkan tentang tauhid rububiyah yang dimiliki oleh sebagian kaum musyrikin, Allah menuntut mereka untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, karena semestinya pengetahuan mereka tentang keesaan Allah dalam mengatur alam semesta ini mengharuskan mereka mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Nah, karena tidak ada yang lebih berhak untuk disembah dan diibadahi selain dari Sang Pencipta dan yang mengatur alam semesta ini. Ini kok malah yang diibadahi yang dicipta dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Waktunya sudah habis, tersisa 10 sampai 15 menit untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan maka silakan, dan jika tidak ada maka walillahil hamdu wal minnah. Nah, dari akhwat, baik. Barakallahu fikum. Bismillah, bagaimana cara membedakan loyal kepada orang kafir? Bagaimana cara membedakan loyal kepada kafir yang tidak diperbolehkan dengan bersikap lemah lembut kepada orang kafir, misal dalam bentuk tutur kata dan perbuatan seperti senyum, kasih sayang, peduli dengan maksud menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai syiar seorang muslim. Barakallahu fiik. Tadi telah kita sebutkan ya, dan juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan penjelasan yang cukup lugas dan gamblang, bahwa selama tiada cinta di dalam hatinya, karena cinta adalah amalan hati, berarti dia tidak jatuh ke dalam al-muwalat yang terlarang. Seandainya dia senyum, berkata yang sopan, yang baik, berakhlakul karimah, bukan karena cintanya dia kepada orang kafir tersebut, justru tujuan dia adalah sebagai dakwah kepada mereka untuk menjelaskan kepadanya bahwa inilah Islam, ini justru dakwah kepadanya. Ya. Demikian juga muamalah dia yang kata Syekh tadi hanya sekedar zahirah lahiriah, tanpa ada kecondongan hati kepada mereka dan cinta di dalamnya kepada mereka sedikit pun. Maka ini tidaklah mengapa sebagaimana para sahabat Nabi berinteraksi dalam perkara dunia dengan orang-orang kafir di masa itu. Di Madinah enggak semuanya muslim, ada Yahudi, ada Nasara, dan juga dengan sebagian kaum musyrikin. Nah, tetapi tidak ada mail, kecondongan di dalam hati mereka kepada mereka, sehingga ketika ada masalah antara muslim dengan kafir, dia pasti akan lebih condong kepada muslim daripada orang kafir, dan tidak ada kecintaan di dalam hatinya kepada mereka, sekedar lahiriah di luar hatinya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Bismillah. Apa Ustaz? Ini pertanyaan dari teman saya sih sebenarnya. Jadi beliau itu masuk ke dalam suatu golongan. Namun golongan itu dia menghususkan untuk berbaiat kepada satu imam yang ditunjuk dari golongan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan hukum baiat di zaman sekarang? Apakah itu merupakan sebuah pembatalan keislaman?
dan kondisi beliau sekarang sangat terpuruk karena beliau mengetahui bahwa itu tidak baik, karena di dalam baiat itu terdapat lapat-lapat yang menyelisihi Tuhannya gitu. Masya Allah. Ya. Yang pertama, beliau harus bertobat dan tidak boleh pesimis ya dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam berdosa dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Janganlah kalian pesimis dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, dia bertobat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya, maka selesai. Nah, Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. Dan ingat, sebagaimana melakukan dosa adalah dosa, terus menerus di atasnya adalah sebuah dosa, maka pesimis dari rahmat dan ampunan Allah dan dia sudah tidak lagi melakukan dosa tersebut juga sebuah dosa. Maka ada hadis yang berbunyi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Maka di antaranya Nabi SAW sebutkan adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Setelah beliau menyebutkan al-amnu min makrillah, merasa aman dari adabnya Allah. Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau kita ketahui sebelum masuk Islam salah satu dari tokoh Mekah, ya kan? Oleh karena beliau terpilih dari utusan yang diutus oleh kaum musyrikin mendatangi Raja Najasyi, memprovokasi beliau radhiyallahu an untuk mengembalikan kaum muhajirin yang sedang hijrah di Habasyah ke Mekah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa suatu ketika beliau mendatangi Nabi SAW, kemudian memegang tangan Nabi mengatakan, ubayyi'uk walakin ashtariq. Wahai Rasulullah, ubayyi'uka, aku akan membaiatmu untuk masuk Islam, tetapi dengan satu syarat. Nabi pun bertanya, apa syaratnya wahai Amr? Beliau mengatakan, syaratnya adalah ayyaghfirallahu li, agar Allah mengampuni dosa-dosaku, karena sungguh tiada wajah yang lebih aku benci di atas permukaan bumi ini sebelumnya selain daripada wajahmu, dan sungguh cita-cita terbesarku adalah menebas lehermu wahai Rasulullah. Aku akan masuk Islam dengan satu syarat ini, Allah mau mengampuni dosa-dosaku. Maka Nabi mengatakan, ama ta'lam anna al-islam yahdumu ma qablah, tidakkah engkau mengetahui bahwa Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan, al-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, sebagaimana Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi orang yang dimulai dari nol oleh Allah tidak hanya mu'allaf, muslim yang bejat, yang pernah berzina, khamar, berjudi dan berbagai maksiat lain, bahkan pernah murtad, kemudian dia taubat dengan taubat nasuha, Allah mulai dari nol kembali dengannya. Bahkan bukan sekedar mulai dari nol, lebih dari itu. Allah katakan di dalam surat Al-Furqan, antum baca akhir-akhir surat Al-Furqan, ketika Allah berbicara tentang ibadur rahman, dari firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Setelah Allah menyebutkan mereka tidak berbuat syirik, tidak berzina, tidak membunuh, dan barang siapa yang melakukannya,
lakukan syirik, murtad, kekufuran, membunuh, berzina, dia akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda dan berada dalam neraka di waktu yang lama di hari kiamat nanti, kecuali mereka yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang kejelekan mereka dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Satu dari dua penafsiran ulama tafsir untuk ayat ini adalah di mana dosa-dosa mereka yang dahulunya mereka lakukan, maka setelah taubat yang sebelumnya itu berbentuk bernilai dosa di sisi Allah, sekarang berbentuk dan bernilai pahala di sisi Allah untuknya. Lihat betapa luasnya rahmat Allah. Maka kata para ulama, tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak bertaubat kepada Allah. Allah tawarkan untuknya ampunan, tapi dia tidak mau menerimanya. Dia punya umur 100 tahun. Selama 100 tahun beribu kali udah berzina, khamar, berjudi, pernah murtad, pernah berbarada di barisan orang kafir, memerangi Nabi SAW. 1 jam sebelum matinya dia bertobat dengan taubat nasuha, Allah mulai dari nol dengannya. Dan semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan tersebut Allah gantikan bentuk dan nilainya menjadi pahala di sisi Allah. Maka kata para ulama, tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak mau bertobat, tidak mau menerima tawaran ampunan dari Allah. Ampunan ditawarin oleh Allah, ditolak oleh dia. Lebih memilih azab daripada ampunan. Makanya tidak ada yang lebih keras hatinya daripada orang yang enggan bertobat. Dan tidak boleh seorang terpuruk karena mengingat dosa-dosa itu di antara was-was dari syaitan. Kata para ulama, syaitan terkadang ketika kalah dengan anak Adam dan tidak berhasil untuk membuat anak Adam itu terus-menerus di dalam maksiatnya, maka dia akan membuat anak Adam itu ketika tidak lagi melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut untuk pesimis dari rahmat Allah dan selalu terpuruk dalam kondisinya tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawal ilmu inallah. Terkait bayan Anda tidak menjawab karena dari sisi pertanyaan beliau sudah menunjukkan beliau sudah mengetahui itu perbuatan yang keliru kan? Nah, barakallahu fik. Yang terakhir tadi katanya? Oh, ini yang terakhir. Pak Anwar perlu pertanyaan juga? Perlu jawaban juga? Bukan sambil ngopi aja. Implementasi orang yang mentauhidkan karena Allah dalam keseharian gimana? Banyak. Jawaban paling mudah implementasi orang yang mentauhidkan Allah dalam sehari-hari, jawabannya simpel namun sangat mencakup dan bertingkat-tingkat implementasinya mereka, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah Allah itu tentunya banyak. Harus belajar ilmu agama untuk mengetahui apa saja yang Allah perintahkan. Dan larangan-larangan Allah juga tak kalah banyak. Maka butuh belajar ilmu agama. Di sana ada salat, ada puasa, ada haji, ada umrah, ada larangan berzina dan sebagainya. Sekadar tauhidnya dia akan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jelas Pak Anwar? Barakallahu fiik. Indikasinya gimana? Nah, indikasi itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Adakah indikasi yang lebih hebat dari ini? Salat, ya kan, bersedekah, menunjukkan dia mengesahkan Allah. Nah, sehingga dunia ini benar-benar ringan dan tidak ada harganya di sisi dia. Maka jawabannya tadi simple tetapi mencakup. Indikasinya adalah dia menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka seringkali dalam Al-Quran itu sebelum Allah memberikan perintah dan larangan, Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwa bukti keimanan, ketauhidan seseorang itu kepada Allah adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Maka ada athar dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'asqi wa alqi sam'ak. Kalau kamu melewati kalimat ya ayyuhalladzina amanu, diamlah atau pasanglah telingamu baik-baik. Karena yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu sudah pasti kebaikan yang diperintahkan atau kejelekan yang Allah larang. Nah, barakallahu fik. Cukup sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan kembali pada sesi yang ketiga, hari ketiga untuk kajian kitab ini besok duha di pukul 10 pagi ya. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam beberapa majelis ilmu agama yang mulia ini kembali mempertemukan kita di majelis berikutnya dengan iman dan amal soleh yang lebih baik dan di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kelak innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.